Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dulu ya. Mas Fauji, Halimi Idris, Halia, Amanda, Andini, Asyifa, Zahra Aurel, Zerudin, Marita, Dafaditya, Silviana, Elsa, Iqbal, Rifan, Kaila, Livia, Rama, Tommy, Fairul, Gaisan, Najma, Niken, Putri, Triokta, Rizka, Rizky, Susi, Jordan. Hah? Buka itunya halaman yang kemarin kita lanjutkan ya. Materi kita adalah tentang mengenal tokoh-tokoh pendiri organisasi agama Islam yang ada di Indonesia. Mengenal tokoh pendiri organisasi Islam di Indonesia. Sebelumnya siapa yang tahu organisasi Islam Indonesia? Satu ada yang bukan NU, terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Dan lain-lain. Ini foto-fotonya ya. Tebak ini siapa? Ini kenal? Beliau ini lahir di Yogyakarta tahun 1868, umurnya 58 tahun. Dia anak seorang imam besar Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Siapa yang pernah ke Jogja? Pernah ya? Pernah ke Jogja? Susi pernah ke Jogja? Pernah ke ininya enggak, alun-alunnya? Nah, di situ ada masjid tuh, ya. Kamu mah ke Jogja cuma lihat gorongnya doang ya? Nah, itu di Jogja itu ada alunnya, itu ada Masjid Agungnya. Itu dulu pemimpinnya adalah ayahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Melihat penjajahan Belanda di bumi Pertiwi, maka pada tahun 1916 dia mendirikan organisasi Muhammadiyah. Alasannya kenapa? Alasannya mendirikan Muhammadiyah kenapa? Karena melihat orang pribumi kayak kita ini dijajah oleh Belanda. Bodoh-bodoh orang kita itu nggak boleh belajar. Akhirnya beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah, artinya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, beliau juga melihat kondisi masyarakat Islam pada saat itu percaya pada tahayul. Coba sekarang kita lihat. Ada filmnya ya. Kita film. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika organisasi sedang disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Kita harus melindungi kewibawa. Diberikan kepada fakir miskin. Kita harus melindungi kewibawaan masjid Islam. Ini namanya zaman kalau penduduk. Gusti Allah sedang memanen umat. Ini soal keyakinan lagi didukung oleh kita. Ini namanya zaman Sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Imran 107. Walau Gusti Allah sedang memanen umat. ini soal Keyakinan keyakinan supaya Allah ada saya sudah tidak memberikan
tidak pelanggan itu. Saya lihat capek dari itu. Mirip. Kamu itu ini gede. Ini pembangkangan kita. Dalam yang sokong, kanjeng Nabi. Dalam mundur dari jabatan itu. Penjara masa dengan dari itu. Saya lihat capek dari itu. Mirip. Kamu itu kemarin di Kabupaten Danau. Ini kemarin dibandingkan sebenarnya. Dalam yang sokong, kanjeng Nabi. Dalam mundur dari jabatan keluargamu penjara masa dengan saya. Semua orang sudah menganggapmu kafir. Masih mungkin kau baru di Kabupaten Danau. Ini kemarin dibandingkan sebenarnya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Sabda Pancara. Ibarat mendapat cerdas musrik. Kenapa saya yang dituduh kafir? Tidak ada kita di sini. Ayo semua. Jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Sopo kowe, keluargamu, bapakmu. Kirain bagaimana tuh? Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Mekah menuntut ilmu, dan dia pulang lagi ke Indonesia, pulang ke Yogyakarta. Ayahnya itu kan seorang imam besar masjid di Masjid Kesultanan Yogyakarta. Tadi kita ngeliat ya, Haji Ahmad Dahlan itu diusir ya, diusir. Kenapa tuh? Dia disebut kafir, musyrik sama siapa tuh? Sama masyarakat. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang Jogja itu percaya kepada kebiasaan kuajen. Apa kuajen namanya? Sesajen. Ya. Terus nyembah apa? Ngewirit dia. Tapi depannya apa? Pohon besar. Ya kan? Itu percaya sama tahayul, khurafat. Sama kayak yang Ahmad itu mengusir, melarang kegiatan itu, nggak boleh. Ya. Akhirnya puncaknya apa? Puncaknya Kiai Ahmad Dahlan itu diusir gara-gara dia mengukir atau merubah arah kiblat, ya, di Masjid Kesultanan Jogja. Akhirnya Kiai Ahmad Dahlan itu diusir, lalu dia mendirikan musola sendiri, masjid sendiri, ya, dia berpisah dari masyarakat sekitarnya. Akhirnya dia apa tadi gambarnya? Gambar apa tuh? Obor, ya, dibakar masjidnya. Akhirnya dia pergi mengajak murid-muridnya sendiri, lalu dia mendirikan pesantren, lalu dirilah organisasi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu tujuannya untuk apa? Salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan kebiasaan musyrik, khurafat. Siapa yang percaya sama pelet? Percaya sama pelet nggak? Siapa yang percaya sama jin? Wah, gini-gini, gitu. Nah, Muhammad itu nggak percaya kayak gitu. Ya, itu salah satunya. Oke, tenang. Lanjut ke sini. Lalu dia mendirikan organisasi Muhammadiyah. Siapa yang tahu lambangnya? Nih, lambangnya Muhammadiyah kayak gini nih. Lambangnya apa tuh? Matahari bersinar. Maksudnya untuk menyinari orang-orang yang awam. Yang kedua, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini beliau lahir di Jombang tahun 1871, umurnya 76 tahun. Pada tahun 1926 beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Tujuannya apa? Kenapa beliau mendirikan Nahdlatul Ulama? Dengan runtuhnya kehilafahan Utsmani dan lahirnya Saudi Arabia melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama. Jadi pada abad ke-19, awal 19, Turki Utsmani, kehilafahan di Turki itu hancur sama Inggris tuh gara-gara Perang Dunia I. Nah, melihat kegiatan itu, akhirnya Kiai Haji Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Di samping itu di Arab Saudi lahir tuh Kerajaan Saudi Arabia. Dia ajarannya apa?
ajarannya itu dilarang atau mengharamkan tahlilan, mengharamkan zikir bareng-bareng, mengharamkan apalagi istighosah orang-orang Arab Saudi itu. Akhirnya melihat kondisi seperti itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama untuk apa? Membendung pengaruh Arab Saudi Arabia. Sekarang siapa yang pernah nonton film Sang Kiai? Belum pernah? Ini beliau juga ada filmnya. Ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Ini tanahnya Perempuan itu ibaratnya pakaian Bapak. rakyatnya banyak, Menghangatkan dan musim hujan, jajahan. melakukan Sungguh keliru sampai Jepang musuh besar. dan musim hujan. Mereka punya kalau misalkan bisa seperti ini. Ada hal-hal yang bisa dilaksanakan. Kalau sudah punya soal keinginan, itu tidak bisa kita tunda. Ada hal-hal yang kalau sudah punya soal keinginan, itu tidak bisa kita tunda. Film ini menceritakan seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Waktu itu film ini menceritakan tentang penjajahan kolonial Jepang. Jepang pada saat itu menyerang pondok pesantren Tugu Ireng yang ada di Jombang. Ya, akhirnya Kiai Haji Asy'ari dulu itu pernah suruh sujud ke mana? Ke matahari. Kan lambang Jepang itu matahari terbit ya. Nah, orang-orang Jepang itu terbiasa kalau pagi itu apa? Apa tuh? Nyembah mata. Nah, kita di Hasyim Asy'ari itu suruh nyembah matahari, bukan nyembah Allah, tapi suruh gini. Akhirnya beliau menolak, tangannya dipukul, lalu beliau dipenjara, ya penjara sama orang Jepang. Lalu pada tahun 1945 Jepang mundur karena negaranya dibom sama Amerika. Datanglah sekutu Belanda datang ke Indonesia tuh, ya, datang ke Indonesia, maka lahirlah nanti perang kemerdekaan yang nanti disebut Hari Pahlawan. Tanggal berapa Hari Pahlawan isi? Tanggal berapa Hari Pahlawan Nasional? Tanggal 10 November, ya. Itu diawali oleh siapa? Beliau nih, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Supaya apa? Menyuruh seluruh rakyat Jawa terutama santri kiai untuk menyerang atau melawan Belanda dan sekutu, Inggris terutama. Lalu pada tahun itu beliau tidak lama beliau wafat, ya, karena sakit. Mana lambangnya? Nih, terakhir lambangnya sering ya. Tuh yang sering dipakai sama Pak Uji. Selanjutnya Kiai Haji Abdul Halim, lahir di Majalengka 1887. Dia mendirikan PUI. Apa PUI? Perserikatan Ulama Indonesia. Latar belakangnya kenapa beliau mendirikan PUI? Untuk melawan Jepang, untuk melawan Belanda, dan kedua karena untuk menyaingi pedagang-pedagang Cina, yang untuk menyaingi usahanya orang-orang Cina. Tapi usaha beliau itu ditentang sama Belanda, lalu PUI dibubarkan pada saat itu. Beliau ini bukan orang Indonesia, tapi lahirnya di Sudan. Sudan itu daerah Afrika Barat, tahun 1875. Umurnya 68 tahun, mendirikan Al-Irsyad. Al-Irsyad ini adanya itu khususnya di Jakarta, di Batavia. Tujuannya apa? Orang Islam yang ada di Batavia bodoh-bodoh, agamanya nggak mengetahui kurang, akhirnya beliau mendirikan Al-Irsyad untuk mengajarkan pendidikan bagi orang-orang di Jakarta. Ini lambangnya. Selanjutnya, Habib Abu Bakar bin Ali Syahab. Ini beliau lahir di Jakarta tahun 1870. Umurnya 78 tahun, mendirikan Jam'iyatul Khair.
Jam'iyatul Khair ini adalah perkumpulan khusus orang-orang Arab. Habib itu kumpul di sini nih, di Jam'iyatul Khair. Di sini pernah lihat Habib nggak? Yang mancung nih, ya itu tuh gabungin sama ini sama beliau nih, Habib Abu Bakar bin Ali Shahab. Nanti beliaulah yang melahirkan tokoh-tokoh nasional seperti Hos, siapa tuh? Hos Cokro Aminoto. Hos itu apa singkatannya? Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau ini siapa? Mertuanya Bung Karno. Nanti Bung Karno itu nikah sama anaknya Cokro Aminoto di Bandung. Ya. Nanti anaknya dicerai. Bung Karno nikah lagi sama siapa? Ibu negara kita, Ibu Fatmawati. Ya. Ibunya Megawati. Ini selanjutnya Muhammad Natsir. Siapa? Ada orang yang namanya Natsir nggak? Lahirnya di Solok. Solok di mana? Solok Alia, Sumatera Barat. Tahun 1908, umur 84 tahun, bergabung dengan Majelis Muslimin atau Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia. Ya. Kenapa dia masuk Masyumi? Untuk memperjuangkan Islam di pemerintahan. Muhammad Natsir ini Perdana Menteri. Kurang peduli lah, apa biasa aja gitu. Yang mau bangun masjid 200 ribu gitu misalkan kan. Nah itu tuh Muhammad Natsir itu pengen Islam itu masuk ke pemerintahan, sekaligus hukum-hukumnya itu masuk ke pemerintahan. Selanjutnya Haji Agus Salim. Nih beliau fotonya. Lahir di Agam 1884, orang Padang, Sumatera Barat, umur 70 tahun, dikenal sebagai Bapak Pandu Indonesia. Di sini siapa yang anak pramuka? Enggak ada. Ini anak pramuka ya? Siapa yang anak pramuka di sini? Pasti mengenal beliau nih. Haji Agus Salim. Beliau itu Bapak Pramuka Indonesia. Beliau ini adalah mantan Menteri Luar Negeri Indonesia. Dia kalau rapat di PBB, Aurel, atau PBB enggak? Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pak Uji. Ngapain PBB tuh? Kumpul sama orang, kamu ngapain? Apa itu? Tommy, ngerokoknya di PBB tuh Tommy, jangan di warung. Ya, beliau tuh ngerokoknya di PBB tuh. Merokok, ditanya sama Presiden Inggris, maaf Pak, itu merokoknya asapnya bau, merusak. Kata Abu Salim gini, kalau saya merokok dan Anda membau, itulah sebabnya kenapa negara Anda, Inggris, Belanda, menjajah kami Indonesia untuk apa? Ngambil cengkeh. Rokok itu terbuat dari apa? Tembakau itu apa? Cengkeh. Nah, sama orang barat tuh dilarang tuh. Merokok itu nggak boleh, ngerusak. Tapi beliau orang barat sendiri yang menjadi Indonesia untuk ambil cengkeh. Ini beliau itu seorang orator. Selanjutnya, nah, kalian tahu nggak ini? Kalau lihat nama-namanya itu orang Cina ya? Siapa sih orang Cina? Lahir di Padang Panjang 1905, umur 83 tahun, mendirikan PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ya. Cina itu bukan Cina sebutnya, Tionghoa. Ya, orang Tionghoa, Tiongkok Tionghoa. Selanjutnya Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Lahir di NTB, umur 19 tahun, mendirikan Nahdlatul Wathon. Selanjutnya berdua nih, Haji Zamzami dan Haji Yunus, mendirikan Persis, apa Persis? Persatuan Islam. Terakhir Haji Saman Hudi, lahir di Surakarta tahun 1868, umur 18 tahun, dan pada tahun 1905 beliau mendirikan SDI, Serikat Dagang Islam. Untuk apa tujuannya? Sama. Makanya sekarang itu orang Islam harus apa? Kaya. Ya, lihat tuh, ada SDI. Ya, dia malah orang-orang Islam dulu yang ingin membangun ekonomi orang Islam, kenapa sekarang berkembang? Karena dihalau sama Belanda. Ya, gak boleh orang Islam itu gabung-gabung.
Gak boleh Islam bikin toko misalkan gitu. Gak boleh orang Islam itu bisnis, gak boleh. Orang Belanda itu. Belanda itu kalau sama siapa? Nah, sudah. Apa ini Pak Uji bacanya? Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekarang berhitung 1 sampai 3. Ya, kita bikin kelompok. Hitung ya. Ingat ya, nanti yang kelompok 1 belah sebelah sini, kelompok 2 belah sana, dan kelompok 3 belah sini. Coba. 1, 2, 3. 3, 1. Oke. Coba yang kelompok 1 sini nih, gabung sini. Kelompok 1 sini gabung. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini nih, enggak apa-apa. Kelompok 3 di sini. Jangan ini laki-laki itu enggak ada masa. 2 ini mana? Tapi kalau ini ada nomornya. Oh, itu di mana? Ini. Berapa tuh? Ini. Tommy 2 ya? Oh, sono. Ayo cepetan. Atau 3 tuh. 3 sama 3. Woi. Sekarang Bapak masing-masing kelompok akan bagikan 3 kertas. Ingat tolong ya. Nanti ada 3 kertas. Yang pertama adalah kalian merangkum hasil diskusi. Yang kedua ya. Kita bagi ya. Kelompok masih yang ketiga adalah nama-nama tokoh. Nama tokoh. Kalian tulis tokohnya siapa, organisasinya apa, terus perannya dalam pengembangan desa itu apa. Nanti bagi-bagi. Perhatikan. Perhatikan di sini. Untuk kelompok 1, ingat membahas tentang biografi Haji Agus Salim, ada itu. Terus Muhammad Zaidi Abdul Majid dan Haji Zamzami dan Muhammad Yunus. Itu ada. Jadi halaman kelompok 1 dari halaman 32 sampai halaman 36. Ya. Untuk merangkum hasil diskusi, oke? Dan kita ada formnya ya. Untuk laki-laki ini, ini tugas laki-laki nih. Tugas ini, form ini nih, ya. Untuk laki-laki nih. Ada tokoh-tokohnya tuh ya. Nama, tulis namanya siapa. Terus dia ikut gabung organisasinya apa. Oke? Yang ini lihat, oh yang ini nih, bikin pertanyaan aja ya, 1, 2, 3, 4, 2 aja lah, 2 pertanyaan. Jawabannya nanti dilempar ke kelompok lain. Oke? Kelompok 4 tanggal lahir. Ya tadi kan Haji Agus Salim lahir di mana? Tahun berapa? Yang tidak paham tanya. Wafatnya nggak usah. Tahunnya aja. Sama dia ikut ormas apa, organisasi apa, atau mendirikan apa. Syarikat Islam Indonesia.
Tiga menit lagi. Di bawah mana? Yang sudah kumpulkan. Itu menyusul aja. Menyusul aja. Yang ini tulis dulu soalnya. Foto aja, Pak.